Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang riba dalam fikih muamalah. Materi ini meliputi pengertian riba, dasar-dasar riba, macam-macam riba, serta praktik riba dalam kehidupan modern. Seperti pada perbankan, kredit, pinjaman online, dan pay later. Baik, kita langsung ke pokok pembahasan yang pertama. Tinjauan umum tentang riba. Riba ini merupakan salah satu praktik yang dilarang dalam Islam dalam bidang sistem perekonomian maupun transaksi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga stabilan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi agar tidak ada pihak yang dirugikan atau ditindas dalam suatu transaksi. Yang kedua definisi riba. Riba ini secara bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan. Sedangkan secara istilah, riba adalah tambahan yang diambil dalam suatu transaksi pinjam meminjam, yang dimana terjadi pertukaran barang yang tidak dibenarkan oleh syariat. Yang ketiga, dasar-dasar larangan riba. Dasar-dasar larangan riba ini memiliki dasar yang kuat yang sudah tercantum dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap merugikan orang lain dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Yang keempat, macam-macam riba. Riba ini terdiri berbagai macam. Dalam fikih muamalah terdapat dua macam jenis riba, yaitu riba fadl, yaitu riba yang terjadi karena pertukaran barang yang jenis tetapi tidak sama takarannya atau kualitasnya. Contohnya, seseorang menukar emas dengan emas tetapi jumlahnya yang berbeda. Yang kedua, riba nasi'ah, yaitu riba yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran dalam transaksi utang. Ini juga berarti disertai tambahan tertentu. Sebaik selanjutnya, kelima, riba dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, riba diharamkan jelas secara tegas karena mengandung unsur yang ketidakadilan dan eksploitasi. Oleh karena itu, riba dilarang dalam Islam. Islam juga mengajarkan agar setiap transaksi dilakukan secara adil, jujur, dan ridho dari kedua belah pihak. Baik, yang keenam,
Keenam, praktik riba dalam masyarakat, dalam ekonomi masyarakat modern. Ini sering kita jumpai ini, dimana pada zaman sekarang praktik riba ini sering terjadi, yang dapat ditemukan dalam berbagai transaksi ekonomi. Contohnya sistem bunga dalam pinjaman, yang dimana pinjaman uang atau tambahan waktu yang diberikan apabila pembayaran utang. Ketujuh, riba dalam transaksi perbankan. Dalam perbankan konvensional dapat kita jumpai riba ini berbentuk bunga bank, karena ini muncul dalam bentuk bunga bank, dan muncul pula perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil, dan yang dimulai dengan sistem akad sesuai dengan prinsip syariah. Kedelapan, riba dalam pinjaman online atau pay later. Ini marak terjadi di zaman sekarang, lagi zaman modern, yang dimana dalam transaksi ini transaksi kredit ini menggunakan bunga yang tinggi dan jatuh tempo yang sangat cepat. Yang kesembilan, riba dalam transaksi kredit. Riba juga dapat terjadi dalam transaksi kredit. Misalnya seorang membeli barang dengan sistem cicilan, tetapi terdapat tambahan pembayaran karena bunga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.